Bagaimana mungkin batu sekecil itu bisa membunuh hewan yang sebesar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang sudah klik video ini, dan selamat datang di Penjelajah Sirah. Marhaban ikhwan dan akhwat sekalian. Buat antum-antum yang baru nonton channel ana ini, ahlan wa sahlan, selamat datang ana ucapkan. Di channel ini ana berusaha untuk menggali kembali mutiara-mutiara sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam yang mulai dilupakan orang. Dan insya Allah di setiap pekannya akan selalu ada video-video baru yang antum bisa tonton. Jadi kalau antum suka dengan topik tersebut, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar antum menjadi orang yang pertama yang nonton video ana ini. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat sekalian ada yang suka nonton film-film fiksi klasik seperti The Lord of the Ring, Harry Potter, atau semacamnya. Tahukah antum bahwa sekolah sihir seperti dalam film Harry Potter beneran pernah ada di zaman dulu? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. They like to change. Dalam film Harry Potter, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, yaitu sekolah sihir dan penyihir Hogwarts atau biasa saja disebut Hogwarts, adalah salah satu sekolah sihir terbaik di dunia yang berada di Inggris. Sekolah ini melatih anak-anak yang berusia 11 sampai 18 tahun yang nanti dididik dan menjadi seorang penyihir yang berkualitas. Sekolah sihir jenis ini ternyata benar-benar pernah ada pada abad ke-6 di wilayah Najran. Sekolah ini didirikan oleh Raja Dzu-Nuwas atas permintaan tukang sihir kerajaan yang sudah berusia lanjut. Dia ingin mencari calon penerus tukang sihir kerajaan. Ikhwan dan akhwat sekalian, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awal masuknya agama Nasrani di kota Najran. Bagi antum yang belum nonton videonya, bisa klik link yang ada di atas. Setelah peristiwa rubuhnya berhala pohon kurma, tinggallah Faymiyun di Najran beberapa tahun lamanya. Dia menjalankan tugas kerasulan dengan mendakwahkan tauhid kepada penduduk Najran. Dia mendakwahkannya secara sembunyi-sembunyi, dan dia tinggal di sebuah kemah di sudut dari kota Najran. Najran saat itu di bawah kekuasaan Raja Dzu-Nuwas. Saat itu Raja Dzu-Nuwas memiliki seorang tukang sihir yang sakti mandraguna. Ketika tukang sihir ini sudah berusia lanjut, dia berkata kepada rajanya, "Sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, perkenankanlah saya meminta kepada Paduka Raja untuk mengirim seorang pemuda yang mana nanti aku akan mendidiknya sehingga dia akan menjadi penerus sebagai tukang sihir kerajaan." Maka Raja Dzu-Nuwas pun memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumumkan kepada masyarakat Najran bahwa dibuka kesempatan kepada para pemuda Najran untuk belajar ilmu sihir dari penyihir kerajaan. Ya, semacam sekolah sihir lah begitu. Dan siswa terbaiknya nanti akan diajar secara intensif oleh sang penyihir dan akan menjadi penerus penyihir kerajaan. Dan dia akan dijanjikan hidup yang senang karena semua biaya hidupnya akan dijamin oleh pihak kerajaan. Maka orang-orang Najran pun mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar ilmu sihir. Saat itu Thamir, ayah dari Abdullah bin Thamir, pun mendaftarkan nama anaknya supaya bisa termasuk dari siswa sekolah sihir kerajaan. Abdullah bin Thamir adalah seorang pemuda yang dari keturunan orang biasa-biasa saja, bukan dari golongan bangsawan. Akan tapi dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan tanggap dalam menerima pelajaran, dan juga dia termasuk anak muda yang mudah untuk menerima saran dari orang lain. Orang-orang Kristen mengenal Abdullah bin Thamir dengan nama Santo Aretas atau Sang Martir Agung yang wafat pada tahun 524 Masehi. Proses kegiatan belajar ilmu sihir pun dilaksanakan.
banyak dari pemuda-pemuda Najran yang ikut serta dalam kelas sihir tersebut. Setiap mereka berharap menjadi yang terbaik sehingga bisa terpilih menjadi penyihir kerajaan. Dan Abdullah bin Samir termasuk salah satu dari mereka. Setiap hari sekolah, Abdullah bin Samir berangkat dari rumahnya berjalan kaki menuju sekolah sihir kerajaan. Faimiyun saat itu tinggal di sebuah kemah di jalur yang selalu dilalui oleh Abdullah bin Samir berangkat belajar untuk menuntut ilmu sihir. Dia mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kali Abdullah berangkat ke sekolah sihir, Abdullah selalu melihat ke arah kemah dan selalu mendapati Faimiyun sedang beribadah. Hal ini membuat Abdullah menjadi penasaran, agama apakah yang dianut oleh orang yang tinggal di dalam kemah itu. Hingga suatu hari, dia memberanikan diri untuk mampir ke kemah Faimiyun dan berbincang-bincang dengannya. Abdullah pun mengungkapkan perasaan kagumnya terhadap sholat dan ibadahnya Faimiyun yang rutin dia kerjakan. Faimiyun pun saat itu baru mengetahui bahwa anak muda yang selalu lewat di depan kemahnya adalah salah satu dari murid tukang sihir kerajaan. Abdullah bin Samir mendengarkan nasihat-nasihat agama dari Faimiyun tentang pentingnya bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahayanya berlaku syirik seperti sihir dan perdukunan. Abdullah sangat senang dengan siraman-siraman rohani yang disampaikan oleh Faimiyun, sehingga setiap kali dia ingin berangkat belajar ilmu sihir maupun sepulang dari belajar ilmu sihir, dia menyempatkan dirinya untuk mampir di kemah dari Faimiyun. Sehingga saat itu Abdullah bin Samir belajar dari dua guru sekaligus. Yang pertama dia belajar ilmu hitam dari tukang sihir kerajaan, dan yang kedua belajar ilmu putih dari Faimiyun. Sementara itu, Samir, ayah dari Abdullah bin Samir, tidak menyadari tentang kebiasaan anaknya tersebut. Dia hanya berpikir bahwasanya anaknya pergi ke tukang sihir untuk menuntut ilmu sihir, sebagaimana dikerjakan oleh pemuda-pemuda Najran lainnya yang terdaftar sebagai siswa sekolah sihir kerajaan. Adanya sekolah sihir atau semacamnya di zaman itu bisa dipahami dari kalimat yang disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham, jilid 1 halaman 35. Di sini beliau menyebutkan, faja'ala ahlu Najran yursiluna gilmanahum ila dzalika sahir, yang artinya orang-orang Najran mengirimkan anak-anak muda mereka kepada tukang sihir untuk belajar ilmu sihir. Kata gilman merupakan bentuk plural dari kata gulam yang artinya anak muda atau remaja. Hal ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya satu orang remaja yang belajar dari tukang sihir tersebut, akan tetapi banyak dari anak muda Najran yang belajar dari tukang sihir kerajaan. Dan kata-kata gilman ini pun juga disebutkan di paragraf yang lain, masih di halaman yang sama. Wasamir Abu Abdullah la yadhunnu illa anna ibnahu yakhtalifu ila sahir kama yakhtaliful gilman. Samir ayah Abdullah tidak menyadari kebiasaan anaknya tersebut dan hanya berpikir bahwa anaknya pergi ke tukang sihir itu sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak muda lainnya. Di paragraf ini juga menggunakan kata-kata gilman yang berarti jamak, bukan gulam. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali ke alur cerita. Kebiasaan Abdullah yang sering mampir sebelum maupun sesudah pulang dari sekolah sihir menjadikan dia sering telat untuk masuk kelas dan sering telat juga untuk pulang ke rumahnya. Dan tiap kali dia telat untuk masuk kelas, dia akan mendapatkan pukulan dari tukang sihir. Demikian pula halnya ketika dia telat untuk pulang ke rumahnya, maka dia akan dimarahin oleh ayahnya. Karena seringnya mendapatkan hukuman baik dari pihak sekolah sihir maupun dari ayahnya sendiri, maka Abdullah bin Samir pun mengeluhkan keadaannya kepada gurunya Faimiyun. Lalu Faimiyun pun menasihatinya. Dia katakan, apabila kamu takut dihukum oleh tukang sihir, maka katakanlah bahwasanya keluargamu yang membuatmu telat. Disuruh inilah, disuruh itulah. Dan demikian pula halnya apabila kamu takut oleh keluargamu, takut dimarahin oleh ayahmu, maka katakanlah bahwasanya tukang sihir itu yang membuat kamu telat. Ada tugas-tugas tambahan lah, atau ada PM lah, pendalaman materi atau semacamnya. Maka dia pun mengikuti saran dari Faimiyun. Maka sejak saat itu dia tidak mendapatkan lagi hukuman pukulan dari tukang sihir dan tidak mendapatkan amarah dari ayahnya. Abdullah bin Samir pun dapat belajar dari Faimiyun dengan tenang. Suatu hari di sebuah perjalanan, Abdullah bin Samir mendapati jalanan tiba-tiba macet. Dia melihat keramaian di depannya. Entah ada kejadian apa. Lalu Abdullah bin Samir mendekati keramaian tersebut dan mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata di depan jalanan ada seekor binatang yang sangat besar yang sedang menderum di tengah-tengah jalan, sehingga orang-orang tidak berani dan tidak bisa melewati jalur tersebut. Ya mungkin sebagian kita berpikir, ya
Bisa aja kan harusnya dia mencari jalur lain di samping kanan atau samping kirinya karena mungkin padang pasir. Tidak juga, karena di zaman dulu juga ada kendaraan yang beroda, ya. Tidak selamanya itu pakai onta semua. Kendaraan yang ada gerobaknya di belakang itu sulit kalau untuk mencari jalur jalan yang lain. Maka mereka pun berkumpul di depan dari hewan besar tersebut dan tidak ada yang berani untuk menyentuhnya, apalagi mau mengusir hewan itu. Abdullah pun berkata dalam hatinya, inilah saatnya saya akan mengetahui apakah penyihir itu lebih baik ataukah rahib Faimiun. Ia pun memungut sebuah batu kecil yang ada di jalan. Kemudian dia berkata, ya Allah, apabila sang rahib itu lebih engkau cintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat. Lalu Abdullah bin Thamir melempar hewan besar tersebut dengan batu kecil yang ada di tangannya. Dan seketika juga hewan itu pun mati. Orang-orang yang ada di sekitarnya langsung takjub dan heran. Bagaimana mungkin batu sekecil itu bisa membunuh hewan yang sebesar itu? Maka semuanya pun berterima kasih kepada Abdullah bin Thamir dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Di riwayat ini tidak disebutkan jenis hewan apakah yang dimaksud dengan Ad-Dabah Al-Azimah. Dalam kamus Mu'jam Al-Ma'anil Jami' di situ disebutkan bahwasanya Ad-Dabah adalah ma yamshi ala arba'i minal hayawan, yaitu hewan yang berjalan di atas keempat kakinya. Dan di bagian bawah disebutkan Ad-Dabah kullu ma yadibbu 'alal ardi, yaitu semua hewan yang berjalan di atas muka bumi. Wa qad ghalaba 'ala ma yurkabu minal hayawan, dan kebanyakan dari hewan-hewan tersebut adalah hewan yang bisa ditunggangin. Maka menurut pribadi ana sendiri, bahwasanya dimaksud dengan Ad-Dabah Al-Azimah atau hewan yang besar tersebut adalah gajah. Karena gajah adalah hewan yang bertubuh besar, berjalan di atas keempat kakinya, dan dia bisa hidup di daerah tandus serta bisa ditunggangi. Bahkan di zamannya biasa dipakai untuk kendaraan perang. Kemudian Abdullah bin Thamir mendatangi Faimiun dan mengabarkan tentang peristiwa yang baru saja dialami. Faimiun pun mengatakan, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama dari saya, karena kamu telah menguasai segala yang aku ketahui. Dan ketahuilah, kelak kamu akan mendapatkan ujian. Tetapi ingat, apabila ujian itu datang padamu, jangan sekali-kali kamu menyebutkan namaku. Abdullah bin Thamir senang untuk belajar agama dari Faimiun. Akhirnya, Abdullah bin Thamir pun masuk agama Nasrani, dan dia bersyahadat di hadapan Faimiun. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, dan Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Abdullah bin Thamir banyak bertanya kepada Faimiun tentang syariat-syariat agama, sehingga saat itu dia menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki keilmuan agama yang sangat mumpuni. Dan dia juga mendapatkan karamah dari Allah sebagaimana yang didapatkan oleh gurunya Faimiun, di mana setiap kali dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa yang dia panjatkan tersebut. Setelah itu Abdullah bin Thamir pun memasuki kota Najran. Dia berkeliling kota mencari orang yang sakit. Maka setiap kali dia bertemu dengan orang yang sakit, dia berkata, wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah dan masuk ke dalam agama saya? Dan aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan penyakit yang engkau derita. Maka orang itu pun mengatakan, ya, saya mau. Setelah orang itu bersyahadat, maka Abdullah bin Thamir pun mendoakan kesembuhan baginya. Dan seketika itu pula, dengan izin Allah, orang itu pun sembuh. Hampir setiap hari, Abdullah bin Thamir keliling kota Najran mencari orang yang sakit untuk disembuhkan dan sekaligus juga untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Maka dengan itu semakin banyaklah orang-orang Najran masuk ke dalam agama Nasrani. Dan dengan izin Allah, Abdullah bin Thamir dapat menyembuhkan orang-orang yang buta, orang yang sakit kulit, dan berbagai macam jenis penyakit lainnya. Sehingga tersebarlah berita kehebatan doa dari Abdullah bin Thamir ini seantero kota Najran. Dan informasi itu sampai terdengar oleh salah seorang sahabat dari Raja Dzunnuwas. Apa yang diinginkan oleh sahabat Dzunnuwas ini dan apa kepentingannya dengan Abdullah bin Thamir? Tunggu kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Tafadhal komen di bawah tentang video ini dan untuk ide video-video selanjutnya. Semoga antum semua menyukai video ini. Syukran lakum jami'an. Terima kasih banyak semua yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi antum yang belum. Dan bagi antum yang sudah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak telah mensupport channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu follow Instagram Ana, Penjelajah Sirah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Manaja fikul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.